Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Lukas pasal 14, ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, secara naluri manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan dan dihargai. Manusia tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu, manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati, karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan. Hari ini Tuhan Yesus hendak mengajar kita tentang sikap yang benar melalui sebuah peristiwa perjamuan makan. Bagi kita saat ini, perjamuan makan mungkin hanya sebuah peristiwa biasa. Tetapi dalam budaya Israel kuno, perjamuan makan berhubungan dengan identitas. Yang diundang makan adalah orang yang selevel dengan dia. Identitas seseorang ditentukan oleh siapa yang diundang dan yang mengundangnya. Sikap yang sama tetap ada dalam kehidupan kita sekarang, karena banyak orang menilai diri dan sesamanya lewat komunitas di mana dia berada. Saya di kelompok mana? High class atau low class? Kelompok intelektual yang terdidik atau kelompok rendahan? Identitas yang ditentukan lewat komunitas inilah yang hendak diperbaiki oleh Yesus. Sobat Kairos, kedatangan Kristus adalah memulihkan identitas manusia di dalam Dia, bukan dalam siapa yang mengundang makan atau di kelompok level mana dia berada. Tuhan Yesus ingin kita membuka hati lebih luas untuk menerima semua orang. Komunitas yang tidak memandang rendah orang lain, komunitas dengan penghargaan pada yang paling kecil sekalipun. Yesus hendak mengatakan, jika kamu kelompok yang baik, jangan tutup kelompokmu secara eksklusif menjadi kelompok yang tidak bisa terima orang lain. Jangan pandang rendah orang lain. Hal ini juga berkaitan dengan pertumbuhan iman kita. Salah satu ciri pertumbuhan iman dari perspektif Alkitab adalah aktivitas sosial kita dan penerimaan kita terhadap orang lain. Siapa yang engkau terima di hatimu akan menunjukkan seperti apa rohanimu. Apakah engkau mempunyai lingkaran yang kecil di hatimu, atau engkau sudah buka lebih luas sehingga banyak orang lain yang bisa masuk? Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, selanjutnya pada zaman dulu dalam perjamuan makan, tempat duduk diatur dengan urutan yang baku. Biasanya orang-orang akan berebut duduk di tempat yang terhormat. Peristiwa ini dikritik oleh Yesus dengan berkata, apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Yang hendak Yesus ajarkan di sini bukan etika pesta. Yesus tidak mengurusi etika pesta. Tetapi Yesus sedang menyatakan pengertian berdasarkan konsep eskatologi Israel, yaitu di dalam perjamuan akhir nanti, siapa yang penting dan siapa yang tidak. Ini berkaitan dengan kesombongan orang Farisi yang menganggap mereka adalah kelompok yang penting dan merasa layak berada di tempat utama dalam kerajaan Allah. Yesus hendak mengatakan, kalau kerajaan Allah datang, soal kelayakan kita adalah urusan Tuhan. Kalau Tuhan merasa kamu berhak ditinggikan, maka kamu akan ditinggikan. Urusan kita adalah merendahkan hati. Yesus menginginkan kita menjadi orang yang rendah hati, sebab Tuhan Yesus sendiri telah meneladankannya. Di dalam Filipi 2 ayat 6-9 disebutkan bahwa meskipun di dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia adalah Allah yang rela diperlakukan sebagai hamba. Dia yang dalam rupa Allah rela mengambil rupa hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Setelah itu Allah meninggikan dia dan meletakkan namanya di atas segala nama. Inilah pernyataan tentang keagungan Kristus. Siapa yang meninggikan dia? Allah.
waktu dia hidup terus merendahkan diri. Yesus ingin agar kerelaan merendahkan hati juga menjadi bagian dari hidup kita. Kita hanyalah orang rendah yang berdosa. Jika Kristus yang tidak berdosa pun rela diperlakukan sebagai hamba, apalagi kita yang memang adalah hamba yang rendah. Rupa kita yang memang adalah rupa hamba harus rela diperlakukan seperti hamba. Kita harus menyadari diri bahwa kita adalah orang yang tidak layak. Kita diminta untuk menempatkan diri di tempat yang paling rendah, karena di situ pun sebenarnya kita tidak layak. Dan kalau Tuhan anggap kita layak ditinggikan, Dia akan meninggikan kita. Dan jika kita ditinggikan oleh Tuhan, itu adalah berdasarkan anugerah, bukan karena kita layak. Perasaan tidak layak yang terus-menerus ada pada kita akan membuat kita lebih mudah untuk menerima orang lain. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, jika kita terus mengingat siapa kita, mengingat belas kasihan Tuhan yang kita terima, maka kita tidak akan kesulitan untuk menerima dan menghargai orang lain, karena mereka pun adalah manusia yang diberi kasih karunia oleh Tuhan. Mari kita belajar memperlakukan semua orang dengan penghargaan yang sama. Hargai, kasihi, dan layanilah sesama manusia, bukan karena apa yang dia punya, bukan karena dia golongan yang sama dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita menghidupi kerendahan hati seperti Yesus, sehingga kita juga berkenan bagi Allah Bapa ketika Dia berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.